nanti udah akhir bulan nanti malah keburu-buru, jadinya malah nggak pertemuan, nanti kita malah tidak ada laporan ke pemerintah ya, tidak ada laporan ke Kementerian Sosial. Nah selanjutnya untuk bulan ini sudah mulai ada Faircom seperti yang kemarin saya share ya, yang untuk anak sekolah dikirimkan buktinya apa, berupa apa? Absen. Itu nanti segera dimintakan ya, stempel, ada stempelnya juga. Nanti difotokan, fotonya yang lurus biar rapi gitu. Nanti dikirim ke grup, di grup aja dikirim atas nama Bu Mini misalkan gitu. Nah terus untuk yang lansia nanti difotokan lansianya 3 kali di posyandu berarti ya, bulan Januari, Februari, Maret ya. Nanti dikirimkan, kalau misalkan itu dikirimkan lagi Januari yang mana, Februari mana, yang Maret yang mana. Terus untuk yang balita difotokan KMS-nya yang tadi sama anak sekolah itu nanti ya. Jadi misalnya 2 yang dikirimkan, balita sama yang anak sekolah. Nah selanjutnya nanti dikirimnya di grup, dikasih nama siapa gitu ya. Jadi jangan di Japri, kalau di Japri biasanya nanti akan ketilep sama banyak cat karena banyak banget cat, kadang sampai lupa gitu ya. Iya punya bukti juga katanya belum dikirim dari Solo tapi udah dikasih. Tadi foto juga nggak apa-apa. Dari sana suruh difotoin aja Pak, dari walinya yang di sana ya. Kan kalau misalkan dikirim apa diambil tidak, waktunya tidak cukup ya. Nanti ke wali asuhnya aja suruh dikirim ke sini, difotokan saja gitu. Iya dinanyain katanya di sana belum dikirim. Difoto aja nggak apa-apa, yang penting ada stempel sama tanda tangannya. Nah selanjutnya tahap ke-1 kemarin sudah pencairan. Jadi nanti Bu Eka yang baru pernah ikut pertemuan ya. Jadi bantuannya itu disesuaikan dengan komponen. Kalau Bu Eka kan berarti balita, komponennya itu balita dan anak sekolah. Kalau balita itu bantuannya 750.000 per 3 bulan ya Bu. Sama anak sekolah itu 225 yang SD. Ya, jadi nanti bisa dihitung. Bu Eka itu dapatnya setiap 3 bulan sekali untuk PKH harusnya adalah 975 ya. Terus BPNT ada nggak yang sembako yang 600.000? Ada. Berarti nanti BPNT sama PKH ya. Nah, kenapa PKH harus pertemuan? Karena setiap pertemuan PKH itu nanti akan ada informasi terkait dengan perubahan-perubahan di dalam bansos PKH. Yang kedua, pemutakhiran seperti ini. Ada perubahan nggak dalam keluarga Bapak dan Ibu? Kalau misalkan ada lansia meninggal, ada anak sekolah yang mungkin SD ke SMP tapi bantuannya masih SD, ini kan perlu disinkronkan. Nah ini yang harus setiap bulan nanti kita update ada perubahan apa di dalam keluarga Ibu. Nah itu tujuan dari P2K2 itu tuh banyak sebenarnya. Terus terkait dengan P2K2 juga nanti akan ada materi ya. Kalau di kelompok lain tadi kita sudah membahas tentang materi menjadi orang tua yang lebih baik, bagaimana caranya. Nah untuk kelompok ini untuk bulan ini saya belum bisa ngisi materi karena tadi saya udah janjian tunggu untuk kegiatan graduasi PPSE. Nah ini sekedar informasi saja ya. Jadi untuk graduasi itu adalah keluarga yang sudah mampu untuk mengundurkan diri. Itu namanya ada graduasi mandiri ya. Jadi kenapa saya tadi bilang untuk yang tidak mau hadir di pertemuan, nanti saya anggap orang itu sudah mampu. Karena tidak melakukan pertemuan berarti malu apa? Atau malu atau kenapa nih nggak pernah mau pertemuan? Nah kalau malu datang ke pertemuan, kalau misalkan orang itu dapat bansos ternyata nggak tapi nggak orangnya datang misalkan itu orang kaya tapi kok datang ke pertemuan bansos, nah berarti dia dapat bansos. Nah kan karena malu itu dia tidak datang. Nah terus nanti harus bagaimana? Kalau orang yang tidak pernah datang nanti akan saya asesmen untuk datang ke rumah. Saya lihat kondisi ekonominya bagaimana. Nanti orangnya suruh melakukan graduasi mandiri atau mengundurkan diri. Itu namanya graduasi mandiri. Nah, graduasi itu ada 2. Yang pertama ini yang mandiri, yang mampu, yang udah kaya atau yang udah merasa tidak butuh bansos lagi. Dia harus mengundurkan diri. Seperti kemarin sudah saya datangin ada Bu Wasita, karena dia ternyata juga dia jualan kosmetik atau apa gitu lah. Terus suaminya juga bekerja juga. Nah mengundurkan diri ternyata
mau, nah mau tanda tangan. Nah berarti dia sudah tidak butuh bansos lagi karena sudah mau graduasi mandiri. Terus saya tanya nggak mau datang kenapa ke pertemuan, dengan alasan malu atau apalah ya. Nah intinya berarti tidak butuh bansos ya. Nah terus yang kedua ada graduasi PPSE. Graduasi PPSE ini adalah graduasi untuk KPM yang mau berjualan atau mau ada usaha. Nah nanti setelah graduasi PPSE ini dikasih modal sejumlah 5 juta nanti untuk mengembangkan usahanya. Nanti usahanya apa dikasih modal seharga 5 juta itu dengan bentuk barang. Contohnya mau ngisi warung atau mau beli gerobak atau apa. Nah ini setelah 1 tahun berjalan, setelah diberi modal 1 tahun berjalan, nanti bantuan sosialnya baru dihentikan. Gitu. Jadi nanti ada 2 program nih. Kalau nunggu 1 tahun, setelah dikasih modal nih, terus dikasih jeda 1 tahun, 1 tahun ada perubahan nggak nih dalam keluarga itu setelah dikasih modal, jualannya makin laris apa enggak? Nah, nanti ditinjau kembali tuh, setelah dilihat oh ada perubahan lebih maju lagi, nah nanti baru bantuan itu di stop atau dihentikan. Gitu. Itu yang graduasi PPSE ya. Jadi graduasi ada 2 jalur, mandiri sama PPSE. Yang mandiri ini untuk orang-orang yang sudah mampu atau tidak mau menerima bansos lagi. Nah yang kedua yang PPSE yang buat usaha. Nah, gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau di sini yang usianya masih produktif mau ikut graduasi silahkan dengan senang hati. Saya akan membantu Bapak dan Ibu untuk memproses proses graduasi. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu belum yakin, nanti dipikir-pikir lagi. Misalkan udah punya mobil, rumahnya bagus, udah punya motor yang PCX misalkan. Nah, atau anaknya sudah kerja kayak gitu. Nah, udahlah bansosnya buat gantian yang lain aja nih. Misalkan yang belum pernah dapat, nah itu juga boleh ya. Jadi graduasi itu macam-macam itunya alasannya orang bergraduasi. Nah, terutama kalau saya adalah yang jualan juga mau dana Bu. Nah, mau jualan, misalkan Bu Mini pingin jualan. Bu Mini anaknya sekarang umur kelas berapa? Kelas 3 mau naik ke kelas 3. Mau naik ke kelas 3. Iya. Dapat bansosnya berapa sekarang? Hah? Dapat PKH-nya berapa? Gope. 500 ya. Berarti Iya. belum masuk lansia, belum 60 tahun. Belum ya. Nah, misalkan nih kesempatan. Bentar lagi kan 1 tahun selesai. Berarti PKH-nya selesai dong kalau anaknya sudah lulus. Misalkan Bu Mini kan sekarang di rumah ada sedikit jualan yang belum kayak sabun-sabun kayak gitu kan. Iya. Nah, Bangkrut, Bu. misalkan Enak Bang. Bangkrut Bu. bangkrut ya habis. Bangkrut. Misalkan Bu Mini sama Bapak kan jualan es. Dia ada apa punya bangkrut. Kalau ini bangkrut Bu, modalnya habis. Nah, misalkan mau ikut PPSE yang graduasi PPSE nih, bisa. Iya. Nah, jadi Tawat ada di rumah aja nanti. nanti dapat bantuannya itu tapi bentuk barang ya. Iya, Misalkan biarin. Nungguan budak lulus mau, Bukan mau lulus apa namanya, mau contohnya ini mau Berarti aja di lokal. mau warung misalnya sabun atau mungkin kayak Bapak kan jualan kopi apa gitu. Misalkan Kopi bentuk keliling Ibu kan tahu. Waktu itu di gerobak di rumah ya. Iya. Iya. Makanya ini kan dua-dua tuh ada kolaborasi jualan nih sebenarnya. Nah, nanti misalkan Bapak dan Ibu minat nanti diobrolin di rumah. Nah, nanti misalkan pengajuan. Sekarang kan lagi pengajuan dulu nih. Nanti berarti setelah pengajuan kan ada proses dulu tuh. Baru setelah itu bansosnya maksudnya modalnya keluar, bansosnya masih berjalan dalam 1 tahun. Iya. Nah, nanti setelah 1 tahun baru diputus bansosnya. Aturannya seperti itu. Kan pas ya anaknya nanti 1 tahun kan tinggal lulusnya kan. Soalnya Bapak dan Ibu belum 60 tahun, berarti nanti PKH kan berhenti. Tapi BPNT juga berhenti yang 600.000 nantinya. Gitu. Nanti dipikir-pikir dulu ya. Nanti misalkan mau nanti saya ngajunya mau di pertengahan aja boleh. Tapi kalau saran saya kalau PPSE itu pengajuannya di awal tahun, jangan di akhir. Kalau di akhir duitnya udah habis pemerintah biasanya. Modalnya udah habis, sudah banyak yang minta modal biasanya untuk pengajuan modal gitu. Nah itu ya. Apa di sini ada yang mau ditanyain enggak? Enggak, udah. Oh iya.
menyangkut seperti UMKM itu Bu. UMKM di luar lingkupnya bansos. Ada beda lagi kalau Iya, UMKM. iya. Kalau ada desa desa mampir kan seperti pedagang-pedagang keliling kan dapat UMKM Bu. Oh, berarti desa yang mengajukan. Ya, kemungkinan. Lewat desa biasanya Pak, karena kalau UMKM itu memang ada posnya ya di kecamatan, cuma kantornya mereka tidak stay, jadi kita nggak bisa komunikasi. Kalau ada stay kantornya seperti kita gitu, bisa kita bantuin nih untuk komunikasi UMKM. Cuma nggak ada kantornya mereka, jadi kita susah untuk berkomunikasinya gitu. Kalau yang pas ada kantornya kita bisa nih, misalkan ada permodalan gak nih untuk pedagang kecil, nanti kita usahakan kita cari